Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sri Rahayu Kurti dengan NIM 19010064. Baiklah, saya akan membacakan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya dengan pendekatan saintifik, metode diskusi dan ceramah, dan model pembelajaran group investigation. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, apa kabar Anda semua? Baik, Bu. Apakah sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah, Bu. Nah, baiklah, pertama sekali silakan kalian berdoa dulu. Silakan Arela pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih pada Arela. Baiklah, Ibu akan mengambil absen untuk hari ini. Setia Suryani, Linda Sartika, Diansi Utami, Arela Clara Sesmita, Mutia. Nah, baiklah, ada yang tahu nggak apa materi kita hari ini? Belum. Baiklah, jika belum, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama sekali, peserta didik dapat menjelaskan konsep dari lingkungan dan komponen-komponennya. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik pada lingkungan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan interaksi antara komponen sistem membentuk pola-pola tertentu. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan bentuk saling ketergantungan antara komponen penyusun ekosistem. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan bentuk saling ketergantungan antara komponen makhluk hidup yang tergambar terutama pada aliran energi dan siklus materi. Yang keenam, peserta didik dapat menyebutkan perbedaan antara rantai makanan, jaring-jaring makanan, rantai makanan deritrus dengan rantai makanan perumput atau piramida makanan. Nah, baiklah, Ibu akan membagikan kalian materi. Baiklah, sebelum itu silakan kalian duduk per kelompok. Kalian mau Ibu bagi atau kalian sendiri yang membagikannya? Ibu saja. Biarlah Ibu sendiri ya. Baiklah, Muhammadiyah satu kelompok dengan Septia Sulfiani dan Linda Sartika. Mutia sekelompok dengan Diansi Utami. Setelah Ibu bagi, nanti kalian silakan duduk ke kelompok masing-masing. Baiklah, sebelum masuk kepada materi kita, Ibu akan memberikan suatu apresiasi atau pertanyaan kepada kalian. Ada yang tahu nggak apa sih itu lingkungan? Ada yang tahu apa itu lingkungan? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik itu komponen biotik maupun yang abiotiknya. Biasanya yang biotik ini adalah komponen yang hidup, sedangkan yang abiotik itu biasanya yang Tidak hidup. yang mati atau tidak hidup. Baiklah, kalian sedang duduk ke kelompok. Ibu akan memberikan lembar kerja siswa kepada kalian. Nah, di sana Ibu telah membagikannya. Silakan kalian isi nanti apa yang itu komponen biotik dan komponen abiotik. Setelah kalian isi, nanti itu ada karnivora, herbivora, apakah dia
herbivora itu termasuk produsen atau konsumen, itu sangat berhubungan dengan rantai makanan. Nah, silakan kalian isi waktu pengisiannya 10 menit, kalian diskusikan dan nanti perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya dan kelompok lain silakan bertanya kepada kelompok yang tampil. Nah, ada waktunya telah habis waktu diskusinya. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk menampilkan hasil presentasinya dan nanti kelompok lain silakan bertanya atau menanggapi presentasi dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1 ke depan. Silakan kepada Maulidia. Ya, silakan Maulidia Fitri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Fitri, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama yaitu pada nama komponen ekosistem, yaitu ikan koi, termasuk jenis komponen herbivora. Yang kedua ikan mas, termasuk jenis komponen herbivora. Yang ketiga ikan nila, termasuk jenis komponen herbivora. Yang keempat yaitu kata, yaitu termasuk jenis komponen karnivora. Selanjutnya yaitu ikan lele, termasuk jenis komponen karnivora. Selanjutnya itu air, termasuk jenis komponen abiotik. Cahaya, jenis komponen abiotik, dan batu-batuan termasuk jenis komponen biotik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Maulidia Fitri. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan kepada Maulidia Fitri? Silahkan. Saya Bu. Ya, silahkan kepada Mutia. Baiklah, saya Mutia ingin menanyakan kepada Maulidia Fitri, yaitu pertanyaannya apa saja yang termasuk dalam komponen biotik? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mutia, yaitu yang termasuk komponen biotik, abiotik, yaitu air, cahaya, dan batu-batuan. Nah, terima kasih atas jawaban dari Maulidia Fitri. Nah, jawaban dari Maulidia Fitri itu sangat benar. Yang termasuk dalam komponen abiotik ini biasanya yang mati, misalnya seperti kursi, benda mati, habis itu air, udara, tanah merupakan benda mati. Sedangkan benda hidup yaitu hewan, tumbuhan, manusia. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang interaksi pada makhluk hidup ini. Pertama sekali yaitu pengertian dari lingkungan. Lingkungan merupakan lingkungan ini berasal dari kata environment yang memiliki makna di physical, chemical, and biotic conditional surrounding and organization. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar individu. Segala sesuatu ini bersifat kompleks, sangat dapat mempengaruhi satu sama lain. Nah, dari lingkungan tersebut, lingkungan ini terdiri dari beberapa komponen yaitu yang tadi itu komponen biotik dan abiotik. Anda sudah tahu ya komponen biotik dan abiotik. Setelah itu ada yang namanya interaksi antara makhluk hidup atau disebut dengan simbiosis. Nah, ada yang tahu nggak simbiosis itu apa? Ada. Jika tidak ada simbiosis, nah sekarang kita hanya membahas tentang simbiosis. Simbiosis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu simbiosis mutualisme,
komensalisme. Nah, betul sekali. Nah, Ibu ada punya contoh gambar. Nah, ini ikan apa? Ikan koi. Ini contoh dari simbiosis apa? Ya, mutualisme. Siapa yang tahu pengertian dari simbiosis mutualisme? Saling menguntungkan, Bu. Ya, betul sekali. Siapa yang tahu arti dari simbiosis parasitisme? Nah, betul sekali. Kalau simbiosis komensalisme, Yang saling menguntungkan, Bu. salah ya. Kalau simbiosis komensalisme ini yang satu untung, yang satu lagi rugi. Paham? Paham, Bu. Contohnya apa yang parasitisme? Seperti itu pada itu merupakan contoh dari simbiosis parasitisme. Nah, dari interaksi dari interaksi tersebut maka terbentuklah yang namanya simbiosis. Nah, dari simbiosis tersebut maka akan terbentuk yang namanya itu jaringan makanan. Jaringan makanan ini sering terjadi pada ekosistem. Contohnya yaitu ini. Kalau rumput ini sebagai apa? Produsen, Nah, kalau belalang, konsumen 1, Hah? konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen perurai. Nah, ya betul sekali apa yang dijelaskan oleh Arela Clara tadi, bahwasanya ini merupakan rantai makan yang ada di sawah. Mengapa rumput dijadikan produsen? Karena rumput termasuk pada heterotrof. Heterotrof itu mampu menghasilkan makanan sendiri. Oleh sebab itu, belalang merupakan konsumen satu, di mana belalang akan memproduksi atau mengambil makanan dari rumput. Lalu belalang ini akan dimakan oleh katak. Katak akan dimakan oleh ular, dan ular akan dimakan oleh elang, dan elang akan menjadi pengurai. Nah, selanjutnya yaitu Ibu ada contoh yaitu piramida makanan. Piramida makanan yang ada di ekosistem. Kenapa di sini angkanya beda-beda? Yang pertama 1000, habis itu 10, 1 dan 0,01%. Ada yang tahu nggak? Karena apa, Bu? Ya, silakan adalah Populasinya, Bu. populasinya bagaimana? Kalau misal tanaman itu populasinya masih banyak. Yang kedua itu populasinya sudah hampir punah. Ya. Yang ketiga itu sedikit, Bu. Yang paling atas itu sudah hampir punah, Bu. Ya, betul sekali penjelasan dari Arela tadi bahwa Ya, betul sekali penjelasan dari Arela tadi bahwasanya tumbuhan ini kan sebagai produsen, di mana mereka lah yang penghasil energi dari untuk hewan tersebut. Yang kedua yaitu energinya semakin berkurang ketika dimakan oleh konsumen satu. Yang kita jelaskan tadi seperti jaringan makanan. Yang kedua yaitu unit energinya akan semakin berkurang karena memakan bagian terendah kedua. Selanjutnya akan dimakan oleh elang atau sebagai pengurainya, maka energinya akan semakin sedikit. Terima kasih kesimpulan yang telah dibacakan oleh Septia Surfiani. Mungkin sampai di sini pertemuan kita tentang materi hari ini. Kita lanjut ke minggu depan. Ibu akan mengirimkan tugas melalui via WA group. Silakan kalian kerjakan.
dan dikumpulkan minggu depan. Kita sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.